Yo Sabray, oke jadi Samsung udah melaunching smartphone flagship terbarunya seperti yang udah-udah ya. Jadi kalau Samsung itu ngeluarin seri S terbarunya pastinya tuh pada awal tahun. Contohnya ini masih bulan Januari, Samsung langsung gaspol nih melaunching 3 smartphone flagshipnya sekaligus dalam satu momen gitu ya, yaitu Galaxy AI julukannya. Untuk tipe smartphone-nya ada Galaxy S24, S24 Plus, dan yang paling super powernya yaitu Galaxy S24 Ultra. Di video ini aku langsung memberikan spesifikasi langsung ke 3 smartphone sekaligus, dan nanti di akhir aku akan ngebahas kelebihan dari Galaxy S24 series ini ya Bray. Langsung aja tanpa pikir panjang kita mulai dulu dari seri S24. Yang pasti ketiga smartphone ini udah menggunakan sinyal 5G ya, udah super 5G ya, jelas lah karena juga tipe flagship ya, atau tipe yang paling unggulan dari yang Samsung punya. Untuk spesifikasinya Galaxy S24 itu mempunyai IP rating ya, pastinya IP68. Untuk di 3 smartphone-nya udah ada semua sertifikasi IP68 tersebut. Layar yang digunakan untuk S24 dan S24 Plus itu ukuran layarnya beda ya. Kalau S24 di 6,2, S24 Plus di 6,7, lebih gede. Panel yang digunakan sama LTPO AMOLED, refresh rate-nya sama di 120Hz, HDR10+, dan untuk kecerahan layar maksimalnya S24 dan S24 Plus itu sama. Resolusinya yang agak beda, kalau di S24 masih di Full HD+, kalau di S24 Plus sudah QHD atau bahasa umumnya yang digunakan smartphone merek lain yaitu udah 2K gitu lah ya, udah 2K resolusinya di atas Full HD. Kemudian untuk operation systemnya menggunakan One UI 6.1, S24 S24 Plus sama, chipset yang digunakan S24 dan S24 Plus juga sama, yaitu Exynos 2400 dengan 4 nanometer, dan ini nggak kalah juga ya, chipsetnya cukup kencang juga ya karena skor Antutunya mencapai 1 jutaan poin, Antutu versi 10. Untuk kapasitas memori RAM-nya di S24 itu RAM 8, storage-nya di 512 GB. Kalau S24 Plus RAM-nya 12 GB dan storage-nya 256 GB. Untuk resolusi kameranya, kamera belakangnya ada 3 lensa, S24 Plus juga 3 lensa kamera belakangnya. Untuk lensa utamanya beresolusi 50 megapiksel, udah dilengkapi dengan OIS juga sama, S24 Plus juga 50 megapiksel ada OIS. Lensa keduanya untuk telefoto 10 megapiksel, S24 Plus juga sama, dilengkapi dengan OIS dan 3 kali optical zoom. Lensa ketiganya 12 megapiksel untuk ultrawide, begitu juga S24 Plus di 12 megapiksel untuk ultrawide-nya. S24 dan S24 Plus sama-sama menggunakan resolusi video 8K 30 fps, kalau mau ke 60 fps turun ke 4K. Dilengkapi juga dengan AIS atau Electronic Image Stabilizer. Penstabilan kamera videonya itu udah mantep di dua handphone tadi. Kemudian untuk kamera depannya sama-sama menggunakan 12 megapiksel S24 dan S24 Plus. Untuk resolusi video kamera selfie-nya di 4K 60 fps. Stereo speaker untuk di kedua smartphone tersebut. Kemudian adanya NFC, S24 S24 Plus juga ada NFC. Fingerprintnya sama-sama di layar. Kapasitas baterainya agak beda ya pastinya. Kalau di S24 biasa itu di 4000 mAh, pengecasannya di 25 watt. Kalau S24 Plus itu di 4900 mAh, lebih besar, dan fast chargingnya di 45 watt, lebih besar juga. Nanggung ya, kenapa nggak sampai 5000. Untuk harganya udah saya sematkan di deskripsi video, teman-teman yang mau membeli S24 ataupun S24 Plus. Kemudian kita lanjut membahas yang paling spesial, S24 Ultra menggunakan ukuran layar 6,8 inci, lebih besar dari S24 dan S24 Plus. Kemudian layar yang digunakan AMOLED, pastinya refresh rate 120Hz, dan kecerahan maksimalnya untuk di ketiga handphone ini sama ya, di 2600 nits. Resolusi layarnya di 2K, kemudian menggunakan Android 14, UI-nya One UI 6.1. Untuk chipsetnya beda sendiri. Untuk di S24 Ultra menggunakan chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Gen 3 atau Snapdragon 8 Gen 3 dengan 4 nanometer yang skor Antutunya juga cukup tinggi ya. RAM-nya menggunakan RAM 12 GB. Pilihan internal storage-nya ada 2, di 512 atau di 1 TB ya di S24 Ultra ini. Kameranya ada 4 lensa kalau di S24 Ultra. Untuk lensa utamanya resolusi 200 megapiksel dilengkapi dengan OIS. Lensa keduanya 50 megapiksel untuk periskop telefoto, ada OIS-nya juga. Lensa ketiga 10 megapiksel
megapiksel untuk telefoto, dan ada OIS-nya juga. Lensa keempatnya 12 megapiksel untuk lensa ultrawide, dan ada super steady video juga untuk di ultrawide-nya itu. Untuk perekaman video kamera belakangnya 8K 30 fps, kalau mau ke 60 fps turun ke 4K, yang pastinya sudah dilengkapi juga dengan EIS atau Electronic Image Stabilizer. Untuk selfie kameranya di 12 megapiksel S24 Ultra, terus untuk video kamera selfie-nya di 4K 60 fps. Yang pasti S24 Ultra udah disematkan stereo speaker, NFC juga ada pastinya, jelas karena flagship phone ya. Ada fingerprintnya di layar. Untuk kapasitas baterainya S24 Ultra menggunakan kapasitas 5000 mAh, pengecasannya 45 watt. Untuk teman-teman yang membeli S24, S24 Plus ataupun S24 Ultra, teman-teman bisa cek harganya atau beli melalui link pembelian yang sudah aku sematkan di deskripsi video ini ya bray. Langsung cek aja terus di check out. Aku akan ngebahas kelebihan dan kekurangan dari S24 biasa. Pertama, kelebihannya adalah ukuran layarnya yang kecil, jadi cocok untuk teman-teman yang gak suka dengan ukuran layar handphone yang besar. Tapi konsekuensinya kalau ukuran layar yang kecil, otomatis bodinya kecil, maka kapasitas baterainya juga kecil yang hanya 4000 mAh. Dan fast chargingnya di sini hanya 25 watt. Sangat disayangkan sebenarnya, padahal bisa disematkan 33 watt ya. Kalau untuk di S24 ini mungkin lebih worth it. Keunggulan lainnya adalah kameranya udah pasti kalau Samsung series S ya. Samsung S series itu udah dilengkapi dengan OIS kameranya, videonya stabil. Untuk S24 ini One UI terbaru, kemudian chipset terbaru juga ya, Exynos 2400. Ada stereo speaker juga. Itu aja untuk kelebihan dan kekurangan S24. Kemudian aku akan ngebahas S24 Plus. Kelebihannya pasti di sini adalah layarnya yang udah agak lebih besar, cocok untuk teman-teman yang senang main game, nonton film kayak gitu ya. 6,7 inci lumayan. Terus di sini ada upgrade dari resolusi yang menyentuh 2K, jadi udah makin tajam lah tampilan gambar di layarnya. Chipsetnya juga terbaru ya, sama dengan S24 biasa menggunakan chipset Exynos 2400. Kamera juga udah oke. Kapasitas baterainya juga mengalami peningkatan, tapi sangat disayangkan nanggung banget menurutku di 4900. Padahal untuk yang udah kompetitor di sebelah menggunakan 6,7 inci itu bisa menyematkan baterai ukuran 5000 mAh, tapi nggak tahu kenapa di S24 Plus ini hanya di 4900. Tapi kelebihan lainnya adalah dia sudah meningkatkan fast chargingnya di 45 watt. Itu aja untuk kelebihan dan kekurangan menurutku di S24 Plus ini. Kemudian aku akan ngebahas kelebihan dan kekurangan dari S24 Ultra. Kelebihannya diantara lain adalah layar yang besar, cocok untuk teman-teman yang suka daily driver mempunyai handphone yang besar. Untuk kerjaan juga cocok karena ada S Pen, jadi kalau buka-buka Excel dari handphone itu kalau ada pulpen tambahan dari smartphone-nya itu lebih gesit ya, jadi kita nggak terlalu sulit untuk menekan layar pakai jari jempol, jadi langsung menggunakan si S Pen-nya. Sertifikasi IP68 keren. Urusan layar untuk di S24 Ultra udah paling oke ya, resolusi 2K menggunakan AMOLED, kecerahan maksimal juga tinggi di 2600. Chipset yang digunakan juga bagus, chipset tertinggi dari Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Untuk pilihan RAM dan storage juga ada komplit ya, ada di 12 GB, storage-nya ada yang 512 ataupun 1 tera. Kenapa diciptakan 1 tera? Karena resolusi 200 megapiksel itu megabyte-nya biasanya tinggi-tinggi. Jadi untuk teman-teman yang suka foto banyak, video, pakai S24 Ultra ini mungkin lebih worth it. Kalau aku merekomendasi untuk 1 TB. Tapi kalau jarang yang suka foto, jarang yang suka video, 512 aja udah cukup. Kemudian kelemahan menurutku adalah selfie kameranya yang hanya 12 megapiksel ya. Kenapa nggak disematkan 32 kayak gitu biar lebih worth it, karena kompetitornya pun yang udah menggunakan 32 tuh kamera selfie-nya. S24 Ultra yang paling tinggi yaitu 5000 mAh. Namun di sini fast charging-nya nggak mengalami peningkatan dibanding S23 Ultra. Pendahulunya masih sama menggunakan 45 watt. Mungkin bisa disematkan 65 atau 67, itu lebih worth it karena harganya juga yang tinggi. Jadi kalau kita bisa dapat lebih, kenapa enggak? Itu aja kelebihan dan kekurangan S24, S24 Plus dan S24 Ultra menurutku pribadi. Sifatnya subjektif, tergantung teman-teman yang menilai. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.